Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, perkenalkan saya nama Mujiana yang pada sesi ini mengajar mata kuliah kemuhammadian. Dengan materi awal adalah materi tentang kelahiran Islam dan perkembangannya, termasuk sampai ke Indonesia, tentu dikenal dengan istilah Nusantara. Adik yang saya cintai, Islam itu adalah agama yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan lahirnya adalah di kota Mekah. Yang mengajarkan atau membawa ajaran Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Pada awal-awal lahir dan perkembangan Islam, masyarakat dapat langsung menerima ajaran, contoh, tauladan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga masalah-masalah yang dihadapi di masa itu langsung dapat ditanyakan, pada sumbernya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah contoh dan merupakan rujukan utama setelah Al-Quran, dan juga membimbing umatnya untuk menuju kepada kehidupan Islam yang jauh dari zaman jahiliyah pada saat itu. Kemudian perkembangan berikutnya adalah setelah Nabi Muhammad wafat, maka ajaran Islam ini dikembangkan oleh para sahabat yang dikenal dengan sahabat yang 4 atau dikenal dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Sahabat yang pertama adalah namanya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian perkembangan berikutnya adalah setelah para sahabat meninggal, kemudian perkembangan Islam itu juga mengalami kejayaan. Ya, sekitar abad ke-7 dan ke-10, Islam berkembang pesat, termasuk pada wilayah ilmu pengetahuan dan peradaban. Kalau semula hanya akidah, ibadah, termasuk akhlak dan muamalah, ukhruyah. Nah, sekarang ini pada zaman abad ke-7 sampai dengan 10, perkembangannya termasuk ke ilmu pengetahuan dan peradaban. Perkembangan Islam itu dimulai dengan lahirnya dinasti Umayyah. Kemudian ditandai dengan naiknya Muawiyah menjadi khalifah. Nah, pada saat itu dikenal dengan lahirnya 4 imam mazhab yang terkenal, yaitu namanya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Khalifah yang terkenal pada saat itu adalah namanya Umar bin Abdul Aziz pada abad ke-8 kira-kira itu. Kemudian ada dinasti Abbasiyah yang berpusat di Irak, yang berkuasa lama, yaitu hampir 5 abad. Kemudian pada masa ini Islam mengalami puncak kejayaan yang luar biasa, dan itu berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Ada seorang Muslim yang luar biasa, yaitu Al-Kindi, termasuk juga kemudian diikuti oleh Ibnu Sina di bidang kesehatan, Al-Khwarizmi di bidang matematika, Al-Biruni, dan lain sebagainya. Banyak sekali perkembangan para ilmuwan. Pada masa ini ada majelis ulama, majelis ilmu yang terkenal, namanya Darul Hikmah. Dan khalifah yang terkenal adalah namanya Harun al-Rasyid pada abad ke-8 dan abad ke-9. Kemudian di samping itu juga di Spanyol muncullah dinasti Umayyah, dimulai dengan hadirnya Tariq bin Ziyad yang berpusat di kota Cordova atau sekarang dikenal dengan Spanyol. Lalu kemudian juga di Tunisia muncullah dinasti Fatimiyah yang mendirikan kota Kairo dan mendirikan universitas yang terkenal sampai sekarang, namanya Al-Azhar. Kemudian muncullah di kerajaan di Turki, dengan namanya Turki Utsmani, yang dimotret oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Islam kemudian setelah itu mengalami kemunduran, karena memang dinamika luar biasa, ada faktor internal dan faktor eksternal.
Kenapa mundur? Karena ada krisis, terutama dalam bidang politik, yaitu terjadinya konflik antara keluarga kerajaan. Karena perebutan kekuasaan dari faktor eksternal adalah adanya perang salib. Kemudian juga ada krisis di bidang keagamaan, yaitu perilaku pemimpin yang jauh dari Islam. Dan ijtihad pada saat itu ditutup, karena semua hanya mengadu pada 4 mazhab. Kemudian krisis di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Banyak aset ilmu pengetahuan yang rusak dan terbakar. Masalah lebih concern pada peperangan. Nah, ini kemudian ilmunya menjadi tidak berkembang. Dan berikutnya Islam itu masuk ke Indonesia. Indonesia dulu yang dikenal dengan istilah Nusantara atau dikenal dengan istilah Hindia Belanda. Yang sekarang namanya Indonesia. Yang itu Islam masuk ke Indonesia. Secara demografis penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, agama, juga budaya yang bermacam-macam. Nah, kondisi ini kemudian memunculkan 3 kelompok masyarakat yang menurut Al-Syihab. Yang pertama adalah masyarakat pesisir yang berorientasi pada perdagangan dan memiliki komitmen keislaman yang kuat. Masyarakat ini cenderung terbuka dan mudah mendapatkan akses informasi dari luar. Ini orang-orang pesisir atau di sekitar wilayah pantai dan laut. Kemudian yang kedua adalah masyarakat pegunungan yang terpencil yang lebih bersifat kesukuan dan mungkin tertutup. Dan banyak sekali keyakinan animistik. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, yang sangat erat menjamin hubungan dengan elit istana. Kelompok ini tinggal di pedalaman yang relatif mudah terjangkau. Kemudian ketika Islam masuk ke Indonesia, masyarakat sudah memiliki banyak keyakinan. Ya, ada Hindu, Buddha, kemudian animisme, dinamisme, dan keyakinan lain yang bersifat lokal, kesukuan misalnya. Nah, proses penyebaran Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perdagangan dan politik, perlawanan terhadap penjajah, kemudian ada perkawinan campur, termasuk juga ajaran tasawuf, kemudian termasuk di dalamnya dilakukan oleh para wali yang memang terkenal dengan Jawa dengan Wali Songo itu. Islam masuk Indonesia sesungguhnya bukanlah murni, karena masuk Indonesia itu sudah dibawa oleh pedagang Gujarat yang dari India, yang Islam itu sudah bercampur dengan ajaran Hindu. Di samping itu para sufi, yakni para wali yang menyebarkan Islam, menjadikan budaya sebagai pendekatan untuk penyebaran nilai-nilai agama Islam. Jadi Islam itu sudah bercampur dengan budaya. Kondisi ini di satu sisi memberikan dampak positif bagi perkembangan umat, namun di sisi lain menjadikan ajaran Islam mengalami proses akulturasi budaya sehingga mengaburkan ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Gertz memberikan klasifikasi umat Islam di Indonesia dalam 3 kelompok, yaitu namanya Muslim, santri, abangan, dan priyayi. Jadi adik-adik mahasiswa itulah kira-kira perkembangan masuk Indonesia. Kemudian di Indonesia itu sampai sekarang ini Islam bercampur baur dengan budaya, dengan adat dan sebagainya. Inilah perlu kita pahami untuk kita semua dalam berikutnya menjalankan ajaran Islam itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nampaknya demikian dulu untuk materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar lebih lanjut untuk memasuki pada sesi pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.